Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu jamaah pengajian Sangaji yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Tentu kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih hadir di acara pengajian Sangaji. Allah telah melimpah curahkan nikmat kepada kita, taufik, hidayah, inayah, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat untuk hadir di acara yang sangat mulia ini. Ibu sekalian, Rasulullah pernah ngendika, ada dua hal yang orang sering abaikan. Nikmat apa itu Bapak Ibu? Pirsa. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Maka nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang akhirnya bisa bisa melangkahkan ringan kaki kita di tempat ini, ya sekali lagi dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam Bapak sekalian yang saya muliakan, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah pengikut-pengikut yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan tentu kita berharap semoga kita semua besok dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak sekalian, Mbak Wida, saya klarifikasi, disclaimer ya. Saya bukan ustadz, saya tidak ada potongan ustadz Bapak Ibu. Saya itu potongannya tukang bius. Saya itu potongan marbot. Ya, jadi kalau di masjid di perumahan saya Bapak Ibu, saya itu dapat SK marbot. Sebelum waktu subuh saya buka masjid, saya hidupkan lampu, kalau ada yang kotor saya bersihkan, dan alhamdulillah saya dimudahkan Allah untuk bisa menjadi muadzin walaupun suaranya tidak bagus-bagus amat. Tapi alhamdulillah banyak yang hadir juga. Nah, Ibu sekalian, saya akan mencoba dari profesi saya Bapak Ibu, karena saya melihat yang hadir itu insya Allah hampir semuanya di atas 50 tahun atau 60 tahun, yang itu tergolong dengan lanjut usia lanjut atau usia senja. Maka sebelum saya memberikan materi Bapak Ibu, izinkan kita semua berdiri, kemudian kita coba olahraga sebentar. Melakukan aktivitas itu, Ibu Bapak bisa cek berapa denyut jantungnya, berapa denyut nadinya. Ya. Kalau kita 80 ngos-ngosan juga. Harusnya naik. Maka itu nanti akan membuat denyut jantung itu efektif menyalurkan sejumlah darah. Ya. Nah, sejumlah darah itu dengan izin Allah akan membawa oksigen yang diperlukan oleh tubuh kita untuk proses metabolisme. Baik, mohon nanti Mbak Wida sampai jam berapa? Sampai jam berapa nanti? Oke.
Bapak sekalian, kalau kita bicara sehat, Bapak Ibu, sehat itu tidak segala-galanya. Tapi begitu Bapak Ibu tidak sehat, Bapak Ibu tidak bisa cari nafkah, Bapak Ibu tidak bisa ibadah dengan maksimum, dengan optimal. Tidak mungkin Ibu hadir, Bapak hadir di tempat ini kalau tadi malam diare 20 kali, betul? Tidak mungkin Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini kalau dicek tekanan darahnya 200/120. Tidak mungkin Bapak Ibu hadir di tempat yang mulia ini kalau Bapak Ibu sempoyongan. Ya. Maka sehat itu secara umum definisinya keadaan optimal dari jasmani, rohani, mental, spiritual, sosial yang optimal, tidak hanya bebas keluar. Ya. Nah, Allah memberikan amanah kepada kita tubuh yang betul-betul sempurna, Bapak Ibu. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau perilaku kita itu dalam tanda kutip merusak tubuh kita, itu sama dengan mengabaikan amanah Allah yang paling mudah, Bapak Ibu. Maaf sekali. Bapak-bapak masih merokok? Tidak, karena di masjid. Ya. Merokok itu ada manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya, Bapak Ibu. Mau contoh. Tahun 1906 bulan Oktober sampai Desember, itu Bapak selama 3 bulan saya belajar di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pasien yang dilakukan bedah jantung terbuka, kalau dia punya riwayat merokok aktif, Bapak Ibu, begitu jantungnya dibuka, paru-parunya itu hitam, Bapak Ibu. Tapi beda halnya kalau pasien itu tidak merokok, tapi karena satu dan lain hal harus dibuka, jantung terbuka, paru-parunya merah segar. Itu satu contoh. Artinya apa? Kalau kita tidak merawat tubuh kita, itu sama dengan mengabaikan amanah Allah untuk apa? Menjaga tubuh kita. Allah ciptakan tubuh kita dengan organ dari otak, mata, telinga, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Itu ada batas umurnya. Kalau kita baca ya di laporan yang bisa dipercaya, umur harapan hidup tertinggi di Indonesia di DI paling banter 76 tahun. Kita bisa sampai ke umur itu kalau tubuh kita itu kita rawat dengan baik. Maka kalau kita abaikan bagaimana tubuh di dalam perawat itu kita tidak lakukan dengan baik dan benar, maka umurnya akan tidak sepanjang kalau kita rawat dengan baik, Bapak Ibu. Nah, prinsip sehat, filosofi sehat di Islam itu tawazunitas, keseimbangan, Bapak Ibu. Keseimbangan banyak aspek, nanti akan sampai. Nah, bahagia, silakan Mas. Tidak masuk ya. Bahagia Bapak sekalian. B yang pertama apa Bapak sekalian? Batasi pemakaian gula dan garam. Seumur-umur yang sudah usia 60 tahun, Bapak Ibu kalau bisa kurangi konsumsi minum dengan gula. Karena apa?
Manis atau tidak manis itu sebetulnya letaknya di otak kita. Yang akhirnya Allah izinkan, perintahkan lidah kita, oh ini manis, oh ini asin, oh ini pedas. Karena dengan kadar gula darah yang tinggi, Bapak sekalian yang saya muliakan, akan menekan sistem imunitas tubuh kita. Semakin tinggi kadar gula darah kita, maka tingkat imunitas, sistem pertahanan tubuh kita itu akan sangat terganggu. Contohnya apa, Bapak Ibu? Pasien-pasien dengan menderita diabetes mellitus, penyakit gula. Hampir setiap Selasa Kamis, Bapak Ibu, saya itu membius pasien dengan riwayat penyakit gula yang lukanya itu perlu dibersihkan, tidak cukup dengan bius ringan, harus dibius umum atau bius disuntik di punggung, ya. Jadi bagi penderita diabetes mellitus, usahakan jangan sampai kena infeksi, Bapak Ibu. Contoh misalkan apa? Gigi berlubang, itu harus kalau Bapak Ibu potong kuku, jangan sampai nandes kemudian kecuek, maka otomatis akan bernanah. Gitu ya. Nah, tentu juga berkaitan dengan apa makanan itu kita harus pilih yang sehat dan alami. Alhamdulillah di belakang sana sudah disusun sayur-sayur, Bapak Ibu. Saya kira ini program yang perlu diapresiasi karena seumur-umur kita, Bapak Ibu, ya, makanan yang kita makan itu harus seimbang. Kalori dalam bentuk nasi harus kita kurangi, yang kita naikkan buah dan sayur. Kemudian yang kedua hanya apa? Atur pola makan sehat dan istirahat cukup. Konsumsi makan yang seimbang itu sudah menjadi kebutuhan. Ya. Banyak sayur dan buah. Istirahat yang cukup, Bapak Ibu. Kenapa? Allah itu turunkan, ciptakan tubuh kita itu dengan sangat sempurna. Ada dua hormon yang dikeluarkan oleh tubuh, ya, yang itu bisa mengatur proses tidur dan bangun. Namanya hormon melatonin, ya, itu hanya dikeluarkan pada waktu malam hari, dan hormon kortisol yang dikeluarkan pada saat siang hari. Luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita amati ciptaan Allah, begitu seimbang. Dan hormon melatonin, Bapak sekalian, itu ternyata dikeluarkan oleh tubuh dalam kondisi ruangan yang gelap. Jadi pada saat tidur, tentu kita berdoa, baca surat, silakan Bapak Ibu. Kemudian redupkan atau matikan lampu di situ. Karena begitu dalam kondisi gelap, maka hormon melatonin itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Pada saatnya dia nanti pada puncak-puncaknya jam 1, jam 2 dia akan turun. Ya, kemudian yang boleh naik apa? Hormon kortisol. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, dengan izin Allah, maka hormon kortisol kita itu digelontorkan sehingga kita aktivitasnya akan menjadi baik. Yang ketiga H itu, hindari makanan berkolesterol tinggi, makanan yang junk food. Kalau kita masih sering makan makanan yang instan, apapun itu kurangi. Ya. Kalau kita ingat simbah-simbah saya waktu dulu kenapa sehat-sehat,
Karena makanannya itu tahu, tempe, pecel. Sementara sekarang ini Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak makan McD, Kentucky, dan kawan-kawannya, ya itu kurang pede dan itu tidak sehat. Ya. Nah, berkaitan dengan makan Bapak Ibu, tentu tadi sumbernya harus betul-betul yang memenuhi syarat gizi. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, bagaimana kita mengunyah. Ternyata mengunyah itu ada ilmunya Bapak sekalian. Moga-moga untuk berikutnya saya bisa hadirkan nanti Mas Dr. Gigi Muhammad Syafa. Beliau membuat memberikan buku The Power of Mengunyah, dan itu dasarnya Quran semua Bapak Ibu. Pada saat kita belajar di SMP SMA, ternyata mengunyah waktu itu berapa kali Bapak Ibu? 32 kali, tak cukup. Saya sedang belajar untuk mengunyah walaupun umur saya sudah 67 tahun, dan dampaknya apa Bapak Ibu? Berat saya 67,8, sekarang turun 66. Lingkar perut saya dulu 90, sekarang 85. Hati-hati dengan lingkar perut. Orang laki-laki itu lingkar perutnya maksimal 90 cm. Ibu-ibu maksimal 80 cm. Perut yang buncit itu bagian dari apa yang dinamakan sebagai sindrom metabolik. Gejala-gejala yang hubungannya dengan metabolisme gula dan sebagainya, yang itu tidak menguntungkan tubuh kita. Ujungnya Bapak Ibu, hipertensi, diabetes mellitus, gula darah, ya, trigliseridnya naik dan sebagainya. Dan setelah saya belajar Bapak Ibu, karena kita sudah terbiasa mengunyah salah, ya, pada saat kita lumat makanan itu otomatis tertelan. Nah, disinilah letaknya kita harus belajar. Pada saat kita mengunyah, terus sambil zikir, ya, kenapa? Makanan yang kita kunyah itu bagian dari berkah Allah. Bagaimana seorang petani itu nanam padi, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak di yang lain itu nanam sayur, bayam dan sebagainya, kita kunyah. Itu dari proses untuk mengontrol otak. Jadi pada saat kita mengunyah sambil berzikir Bapak Ibu, ya, begitu akan kita telan, otak harus jangan ditelan dulu, belum lumat. Nah, ternyata setelah makanan itu lumat, proses di lambungnya akan lebih cepat, lebih efektif, proses penyerapannya juga lebih cepat. Sehingga kerja dari saluran cerna itu lebih ringan. Silakan Bapak Ibu yang kira-kira berat badannya itu lebih dari normal. Bagaimana cara mengukur Bapak Ibu? Ibu bisa ukur, ya. Berat badan dalam kilo bisa dicatat ya. Berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dibagi, itu angkanya berkisar antara 19 sampai 25. Jadi kalau pembagian itu lebih 3, itu lebih 29, hati-hati. Ukur lingkar perut kita, kalau laki-laki maksimal 90 cm, kalau ibu-ibu 80 cm. Mengunyah Bapak Ibu, sepele ya. Maka saya anjurkan bagi mas-mas yang punya anak kecil, bagi bapak ibu yang kagungan wayah, ajari anak-anak cara mengunyah yang benar. Pertanyaan berikutnya apa? Untuk apa kita makan? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tentu makan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena amanah Allah yang diberikan kepada kita di dalam menjaga seluruh organ tubuh kita itu salah satunya dengan makan. Tentu masuknya itu ya bahannya yang halal dan thayyib.
kemudian cara mengunyahnya benar, dan Bapak sekalian insya Allah nanti akan kita dan sehat. Yang selanjutnya aktif dalam kegiatan masyarakat kaitannya dengan sehat sosial. Maka kalau ibu bapak masih kersa hadir di pengajian, ibu-ibu hadir di dasawisma, bapak ibu-ibu hadir di posyandu, aktif di masyarakat, itu bagian dari apa Bapak? Merawat tubuh kita agar sehat dari aspek sosial. Pada ibu-ibu, pada bapak yang hadir di kegiatan di kampung, itu bagian dari bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita. Kenapa? Ada apa hubungannya Bapak Ibu? Kalau kita baca Quran, Ustaz Zakir saya kira nanti bisa sampaikan. Ya karena saya marbot, jadi mohon maaf kalau saya menyetir Qurannya salah ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pada dasarnya adalah berbuat pada kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau ibu hadir di pengajian, hadir di kegiatan masyarakat, itu dalam rangka berbuat baik pada siapapun. Ya, ini ada penelitian yang barangkali pernah saya sampaikan di sini juga, Bapak Ibu, berkaitan dengan bahagia. Penelitiannya di luar negeri, Pak, di Harvard University. Ada 2 anak, kelompok anak, diberikan uang saku, ya. Setelah diberikan uang saku, dicek gelombang otaknya, itu gelombang otaknya kayak gelombang otak yang sedang berbahagia. Anak yang kelompok A itu diberikan uang saku untuk dirinya sendiri, untuk beli sepatu, tas dan sebagainya. Yang kelompok yang B itu diberikan uang saku, diberikan ke panti jompo, ke orang lain. Ternyata setelah dicek gelombang otaknya, anak yang diberikan uang saku oleh orang tuanya, kemudian untuk diri sendiri, gelombang otaknya itu gelombang otak yang biasa-biasa. Beda sebaliknya, bagi anak yang diberikan uang saku orang tuanya, kemudian uang saku itu untuk membahagiakan orang lain, temannya, panti jompo, orang gak mampu, ternyata gelombang otaknya itu gelombang otak seperti orang yang sedang berbahagia. Pesan dari penelitian ini apa Pak Ibu? Jadi kalau kita ingin membahagiakan diri kita, kuncinya adalah bahagiakan orang lain. Quran ya Mas Zakir ya, luar biasa Bapak Ibu. Walaupun itu sekedar senyuman, betul Rasulullah. Ya, senyuman itu kan membahagiakan orang lain. Itu pada dasarnya adalah membahagiakan diri sendiri. Kalau ibu ingin hadir di pengajian ini, bapak hadir di pengajian ini, ada tetangga yang ingin nunut, apakah sepeda motor, apakah mobil, itu kan pada dasarnya bapak ingin membahagiakan orang lain, tetangganya, yang otomatis membahagiakan diri kita. Itu. Gerak badan Bapak Ibu, tadi kita sudah mulai ya. Kenapa gerak badan? Sholat sendiri sebetulnya itu gerak badan yang luar biasa Bapak Ibu. Pada saat kita berdiri tegak, itu ngetes tubuh kita apakah keseimbangan kita masih cukup bagus. Bagi orang-orang yang dengan izin Allah pusat keseimbangannya itu terganggu Bapak Ibu, sempoyongan pasti. Ya. Pada saat ya Allahu Akbar, ini ternyata Bapak Ibu membuka ruang dada kita, kemudian oksigen banyak tersalur ke paru-paru, dan itu bagian dari tadi dengan bantuan hemoglobin disebarkan ke seluruh tubuh oksigen itu. Bapak Ibu ingin contoh betapa oksigen itu dengan izin Allah bisa menghidupkan kita, bisa menghidupi kita, maaf. Kalau tangan ini kita ikat, ya, lama-lama apa yang terasa? Geringgingan. Kalau ini kita ikat terus sampai besok pagi, maka insya Allah Bapak Ibu ini akan hitam, mati dia. Sama.
Nah, kalau kita kembali di situ Bapak Ibu, maka tidak ada lain pada saat dimanapun, kapanpun kita bersyukur kepada Allah. Ya, Bapak hadir di tempat ini menghirup oksigen, Allah berikan gratis. Oksigen yang di ruangan ini Bapak Ibu, konsentrasinya itu kira-kira 21%. 100% itu kalau di rumah sakit. Pasien diberikan oksigen 3 kali per menit. Ya, 180 liter per jam. 24 jam berapa, seminggu berapa? Harus bayar. Kita menghirup oksigen Bapak Ibu. Ya, bebas. Tak bayar. Maka kita usahakan pada saat kita menghirup oksigen, ya Allah, alhamdulillah. Saya masih bisa napas tanpa alat bantu napas. Saya bisa menghirup oksigen tanpa bayar. Itu satu, Bu. Kalau ibu tidak ke rumah sakit, ya, di situ ada unit hemodialisis, cuci darah. Cuci darah itu diberikan terapi itu kepada orang pasien yang fungsi ginjalnya sudah rusak. Sejatinya Bapak Ibu, orang yang dicuci ginjal di rumah sakit, dicuci darah di rumah sakit karena fungsi ginjalnya sudah rusak, itu sebetulnya hanya mengganti proses buang air kecil. Coba bayangkan, Bu. Buang air kecil saja sekali lakukan itu harus bayar, siapapun yang membayar, kira-kira 700.000. Kalau seminggu 2 kali itu 1,4 juta. 1 bulan berapa? 1 tahun berapa, 10 tahun berapa. Sementara kita, maaf, buang air kecil di toilet gratis, tidak bayar, kecuali di tempat-tempat yang harus bayar. Itu baru 2 Bapak Ibu. Sehingga kalau nikmat Allah itu betul-betul, ya Allah, tidak akan selesai sampai subuh besok. Nah, kenapa gerak badan ringan dan teratur itu kita lakukan? Tadi Bapak Ibu ya menjungkit kakinya itu, ya kalau Bapak Ibu latihan begitu, ini yang sudah saya lakukan sejak beberapa setahun kira-kira ya. Begitu saya bangun, Bapak Ibu berdoa, jangan langsung berdiri, sebentar kira-kira 3-4 menit, baru ongkang-ongkang di tempat tidur, baru kemudian kaki menjungkit 9 kali. Ibu Bapak periksa bahwa kaki, Bapak Ibu, kaki itu jantung kedua kita. Sehingga selama masjid ini didirikan Bapak Ibu, walaupun usia saya sudah 67 tahun, walaupun namanya Joko ya Bu, Pak, saya tidak pernah gunakan lem. Ya, saya hampir tidak bisa dihitung dengan jari ini barangkali, karena harus pakai itu. Karena Allah itu memberikan kendaraan kepada kita tanpa bayar, tanpa leasing. Apa itu? Kaki. Maka usahakan kalau Bapak Ibu tidak punya gangguan di gerak di kaki, gunakan kaki itu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang tua, lansia, usia lanjut, usia senja, itu adalah sarkopenia. Sarkopenia itu pengurangan massa otot, khususnya otot kaki, yang tidak pernah digunakan. Kalau Bapak Ibu barangkali pernah gerah yang mungkin agak cukup lama, mungkin punya saudara yang gerah cukup lama di rumah sakit dan kakinya itu tidak gerakan, Bapak Ibu, sudah pasti kakinya menjadi kecil. Pada saat berdiri pasti sempoyongan. Ya. Sehingga Allah memberikan jalan kepada kita. Bagaimana merawat kaki kita, Bapak Ibu? Pada saat subuh, ya. Pak Manan, mana Pak Manan? Pak Manan itu saya lihat setiap sholat wajib hadir di sini.
Dan kalau tidak salah rumahnya di sebelah sana. Coba bayangkan Bapak. Nggak pernah pakai sepeda motor, jalan kaki. Maka pesan saya, mari kita juga gunakan kaki kita, kecuali memang kalau memang ada OA, mungkin ya ada gangguan di kaki jangan. Nah, ada sebetulnya mungkin waktu lain olahraga yang ringan yang tidak harus berdiri Bapak Ibu, duduk di kursi, kemudian kakinya dijungkat-jungkitkan, kemudian ditarik nih, ya. Kalau ada gangguan kaki sehingga tidak bisa berdiri dengan baik. Gerak badan. Ibu-ibu sekalian, seorang profesor di Jepang menyampaikan, dalam satu hari itu kalau kita bisa melangkah minimal 5.000 sampai 10.000 langkah. Dan itu bisa dikonversi Bapak Ibu 30 menit. 1 menit jalan cepat, 1 menit jalan lambat, terus cepat lambat. Itu sudah setara dengan 6.000 langkah. Bagi Bapak Ibu tindak masjid, kemudian konturnya ngalang begitu, ya. Apalagi kita kan kalau yang sudah pensiun kan tindak masjid bisa 5 kali. Usahakan kalau tidak ada gangguan di kaki, ibu tindak masjid, bapak tindak masjid, itu jalan kaki. Itu bagian dari merawat tubuh kita dari aspek gerak. Ya. Kemudian bahagia ya. Inya apa inya? Bapak Ibu. Inya ingat Allah. Ingatlah Allah, maka hatimu menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd 28. Bagaimana mengingat Allah? Banyak jalannya. Bapak tindak masjid, ingat Allah. Pulang zikir, mengingat Allah. Puasa yang kemarin kita lakukan, Rabu, Kamis, Jumat, ya, kemudian Sabtu, betul ya Ustaz Zakir ya? 9, 10, 11 jeda hari Ahad, jeda hari Sabtu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jeda. Besok Bapak sekalian Ahad, Senin, Selasa Ayamul Bid. Nah bagaimana itu Bapak sekalian? Jadi usahakan Bapak Ibu ibadah mahdoh yang menjadi kewajiban kita itu kalau bisa kita tingkatkan menjadi hobi kita, naik lagi menjadi kesyukuran kita. Jadi sholat di masjid itu bentuk dari kesyukuran kepada Allah yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang bisa hadir di masjid pada saat sholat wajib ya. Puasa kita itu bagian dari kewajiban ya kalau Ramadan, tapi sebagai hobi kalau nanti sudah di luar itu. Naik lagi karena kesyukuran kita. Kenapa kita puasa? Ya Allah, alhamdulillah dengan puasa saya menjadi sehat. Puasalah maka kamu akan sehat. Kenapa puasa menjadi sehat Bapak Ibu? Ternyata kalau kita makan, ya, makanan yang kita makan masih berapa menit Mbak Mida? Itu 4 jam sampai di lambung, dikeluarkan, kemudian 4 jam diserap, 8 jam. Jadi kalau kita hari biasa kira-kira jam 7 makan, harusnya jam 3 baru makan. Apa yang terjadi? Jam 7 makan, jam 1 sudah makan, nanti begitu terus. Sementara kalau kita puasa jam 4 sahur, tambah 8, jam 12 sudah diproses, diabsorpsi, makan lagi jam 6. Jadi ada jeda waktu 6 jam. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan jeda waktu itu maka tubuh akan merestorasi, memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, kalau ibu datang di kantor manapun, di bank, di sekolah, di kepolisian, mohon maaf jam 12 sampai jam 1 kami istirahat. Jadi sejatinya pada saat kita puasa Bapak Ibu, alhamdulillah saya mengistirahatkan sistem pencernaan saya untuk istirahat, bagian dari merawat amanah Allah yang diberikan kepada kita.
Luar biasa ya. Itu Bu. Sholat malam Bapak Ibu. Sholat malam itu sholat yang sangat hening waktunya. Ya. Disitulah pada saat kita bisa betul-betul khusyuk. Maka Allah mengelontorkan hormon bahagia di kita, dopamin keluar, endorfin keluar Bapak Ibu. Endorfin itu morfin yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Dan itu membuat rasanya senang, bahagia, udah. Apalagi kata Allah, sedekah itu kan bagian dari ingat kepada Allah. Pada saat kita datang di masjid, ya, begitu kita bangun, mohon maaf Bapak Ibu, abaikan ini. Saya khawatir begitu bangun langsung buka status, gitu ya. Tentu tidak. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini begitu bangun doa, duduk sebentar, tadi sholat malam, ya, baca Quran sambil nunggu sambil nunggu sholat subuh. Begitu masuk masjid, sedekahkan berapapun rupiah di kotak masjid itu. Serupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, 5.000, ya. Yang coklat boleh, yang agak-agak merah muda boleh, yang agak-agak hijau, biru, maka kalau bisa luar biasa merah. Zaman kita SMA, Bapak Ibu, zaman saya kuliah, begitu Jumat dan ada kotak infak, ya, di depan kita suaranya luar biasa, lotak, gitu ya. Mestinya pada saat kita sudah bekerja, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Begitu ada kotak infak jalan, dompet paling banyak isinya itu merah atau hijau, silakan. Karena kita mau di stop. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, harta yang saya tidak setuju kalau ada harta tidak dibawa mati. Saya tidak setuju Bapak Ibu. Harta dibawa mati kalau harta itu untuk orang lain, siapapun. Kalau harta untuk diri kita memang nggak dibawa mati Bapak Ibu. Sementara kalau kita hidup kita Bapak Ibu, di beberapa ayat ya Mas Ustadz Zakir, satu hari itu hitungan Allah seperti kita 1000 tahun. Jadi saya 67 tahun itu baru 1-2 jam hitungan Allah. Artinya apa? Hidup kita di sana itu masa nggak tahu sampai kapan. Masa kita sia-siakan? Kan enggak. Oke. Maka Bapak Ibu, terakhirnya apa? Kita berdoa kepada Allah, moga-moga akhir hayat kita husnul khatimah. Ibu kira-kira punya cita-cita enggak? Bapak punya cita-cita enggak? Maka kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir di sini, insya Allah dipertemukan Allah di surganya Allah. Mbak Mida kelihatannya sudah mau menyetop saya. Hampir jam 7 Bapak Ibu. Ini masih sebetulnya ada lagi sehat ya. Sehat itu kira-kira sama. S-nya itu selalu ingat Allah, E-nya itu enyahkan rokok. Jadi Bapak Ibu yang bapak-bapak yang masih merokok, taubatan nasuha. Manfaatnya ada atau lebih banyak mudaratnya. Hindari makan yang tadi sama. Aktivitas T-nya itu terus selalu berbagi untuk apa? Pada siapapun, apapun bentuknya. Itu saja yang saya sampaikan Mbak Mida, sekalian yang saya hormati, saya muliakan, yang dimuliakan Allah. Tentu saya mohon maaf ada yang salah, dan kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan ini menambah kebaikan kepada kita semua dan insya Allah menuai keberkahan Allah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih. Ada pertanyaan, Mbak? Saya buka 2 pertanyaan. Ada pertanyaan.
mau ditanyakan dalam kajian ini, persilakan. 2 pertanyaan saja. Ada Bapak Ibu? Kalau Bapak ini sebuah hadiah. Sebuah hadiah 2 mushaf Quran untuk siapa yang tanya. Tapi kalau enggak ya alhamdulillah saya pulang lagi. Terima kasih Mbak Mita. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya?